Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran komputer akuntansi bersama Ibu Tias. Kali ini kita akan membahas mengenai entry jurnal penyesuaian untuk soal PTL Collection. Oke, langsung saja kita buka program MyOb-nya. Kita buka soalnya. Oke. AJP yang pertama, aset tetap bulan Agustus 2018 belum disusupkan. Aktiva tetap di soal L collection ada dua, yaitu otomobil dan equipment. Otomobil, penyusutan otomobil kita hitung 1 bulan. Cara menghitungnya adalah harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis 5 tahun dibagi dengan 12 bulan, karena kita ingin menghitung 1 bulan. Ketemunya penyusutan per bulannya adalah 4 juta sekian. Untuk yang equipment, perhitungan penyusutan per bulannya adalah harga perolehan 56 juta sekian, kita bagi dengan 4 tahun umur ekonomis dibagi dengan 12 bulan. Ketemunya 1 juta sekian, kita jumlahkan total depreciation expense itu 6.092.709 rupiah. Nah, dari perhitungan ini akan kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Kita klik account, kita klik ke journal entry, kita masukkan transaksinya. Di sini bukti memorialnya adalah memo 08. Berarti jurnalnya kita ketikkan dengan memo strip 08. Tanggalnya 31 Desember 2018. Memonya adalah jurnal penyesuaian. Oke. AJP yang pertama tadi totalnya depreciation expense akan kita debit ya. Totalnya 6.092.000. Kita pilih debitnya adalah depreciation expense nomor 6. Nah, ini akunnya debitnya adalah 6.092.709 rupiah. Debitnya. Kreditnya adalah yang pertama akum debt untuk yang otomobil. Akum debt otomobil. Nah, ini kita klik. Kreditnya adalah akum debt otomobil sebesar sekian, 4.916.000 rupiah 667. Kemudian kreditnya lagi akum debt untuk yang equipment. Kita pilih akum debt equipment. Akum debt equipment. Nah, ini akum debt equipment. Office equipment ya. Akum debt office equipment sebesar 1.176.042 rupiah. Ini untuk AJP yang pertama. Oke, AJP yang kedua bunyinya adalah sewa kantor dibayar di muka itu sisanya untuk 12 bulan lagi. Sedangkan untuk Agustus belum dibebankan. Kita lihat berapa jumlah prepaid rent. Kita melihatnya adalah di trial balance. Kita pilih common center, klik account, kita pilih account list. Nah, di sini akan terlihat berapa jumlah prepaid rent. Prepaid rent itu jumlahnya sisanya adalah 21 juta. 21 juta ini untuk 12 bulan. Nah, AJP-nya kita hitung berapa beban untuk 1 bulan. Caranya adalah 21 juta kita bagi dengan 12 bulan. Perhitungannya seperti ini. 21 juta kita bagi dengan 12, ketemunya adalah 1.750. Inilah beban sewa untuk 1 bulan, sehingga akan kita jurnal debitnya adalah rent expense, kreditnya prepaid rent. Oke, kita kembali ke AJP yang tadi, kita simpan di bawah ini, di bawah akum debt tadi. Kita pilih debitnya adalah rent expense.
and expand itu nomor 6 ya. Kita pilih di sini look for. Kita mencari nomor 6 biar cepat. Kita pilih rent expand. Nah, kita pilih di sini rent expand. Debitnya Rp1.750.000. Oke. Kebanyakan 0 ya. 1.750.000. Kreditnya adalah prepaid rent. Kita cari prepaid rent. Nah, ini prepaid rent dikredit sebesar 1.750.000. Oke, ini untuk AJP yang kedua. Berikutnya AJP yang ketiga adalah laporan stock of name menunjukkan bahwa jumlah office supplies yang masih tersisa itu 954. Itu sisanya. Di AJP ini akan kita hitung berapa yang terpakai. Caranya kita buka berapa jumlah berdasarkan catatan. Kita lihat lagi di command center, account listnya, kita lihat office supplies. Office supplies berdasarkan catatan itu jumlahnya 2.404.000. Ternyata setelah dicek stock of name secara fisik itu hanya ada 954, berarti selisihnya ini sudah dipakai. Maka kita hitung berapa selisihnya. Selisihnya adalah jumlahnya yang tadi ya, yang di sini. Nah, ini 2.404 kita kurangi dengan sisanya, sehingga selisihnya ini adalah jumlah yang terpakai. Ini akan kita jurnal, berarti jurnalnya adalah office supplies expense beban perlengkapan kantor di debit, kreditnya adalah perlengkapan kantor. Kembali lagi ke jurnal penyesuaian, kita simpan di bawah ini, kita klik, kita pilih office supplies expense nomor 6, office supplies expense di debit 1.450.000, kreditnya adalah office supplies. Oke, ini AJP yang ketiga. Berikutnya AJP yang keempat. AJP yang keempat adalah pencatatan fade in dan fade out sesuai dengan faktur pajak. Maka kedua akun tersebut akan ditutup, akan kita nolkan. Dan saldonya, selisihnya akan kita pindahkan ke VAT receivable atau VAT payable. Akan kita masukkan ke VAT payable kalau ada selisih laba. Selisih laba itu diperoleh kalau VAT in lebih besar dari VAT out. Akan kita masukkan ke VAT payable kalau VAT out lebih besar daripada VAT in. Nah, kita lihat kembali di trial balance, kita klik command center, kita lihat berapa jumlah VAT in dan VAT out. Jumlah VAT in, nah di sini perhitungannya adalah seperti ini. VAT in, nah VAT in ini jumlahnya adalah 5 juta sekian ya, 5691, ini VAT in. Sedangkan VAT out-nya itu jumlahnya adalah 9.959.000. Artinya VAT out lebih besar daripada VAT in. Kalau VAT out lebih besar daripada VAT in, maka akan muncul selisih kurang bayar. Selisih kurang bayar ini merupakan utang pajak, sehingga selisihnya akan kita catat di sebelah kredit dengan akun VAT payable, sehingga AJP-nya akan berbunyi seperti ini. VAT out di debit, kemudian VAT in kita kredit, dan VAT payable akan kita kredit. Kita kembali ke jurnal penyesuaian, kita catat di jurnal penyesuaian, kita pilih VAT out. VAT out kita debit sebesar 9.959. Nah, sehingga nanti VAT out itu saldonya 0 ya, karena ini sama dengan kita tutup. Kemudian kreditnya adalah VAT in. VAT in. Nah, ini. VAT in kita kredit sebesar Rp5.691.500. Selisihnya kita catat pada VAT payable karena muncul utang pajak ya, kurang bayar. Nomor 2 yaitu VAT payable. Nah, ini mana VAT payable? Nah, ini. VAT payable selisihnya adalah
4.267.000 udah sesuai. Kalau udah sesuai kita lanjutkan AJP yang berikutnya. AJP yang berikutnya adalah tentang penjualan aktiva tetap ya. Nomor 5, menjual sebagian kendaraan seharga 6.500.000. Harga perolehan kendaraan yang dijual adalah 15 juta dan telah disusutkan sebesar 8.200.000. Nah, pada AJP yang kelima akan kita hitung berapa laba rugi penjualan aktiva tetap. Laba rugi itu diperoleh dari selisih antara harga jual kendaraan dengan nilai buku. Nilai buku diperoleh dari selisih antara harga perolehan dengan berapa akumulasinya. Kita hitung di sini laba ruginya, kita hitung nih. Harga jual mobil itu 6.500.000, sedangkan nilai bukunya adalah nilai sekarang ya, nilai mobil setelah kita pakai harga perolehannya 15 juta dikurangi dengan yang sudah disusutkan, sudah kita pakai berarti kita sudah susutkan 8.200.000. Ini namanya nilai buku. Nilai buku mobil 6.800.000. Kalau harga jual lebih tinggi dari nilai buku, maka ada laba penjualan aktiva tetap. Tapi untuk soal yang di sini, harga jual mobil itu di bawah nilai buku, sehingga selisihnya ini adalah selisih rugi. Kalau selisih rugi, maka selisihnya akan kita debit. Akunnya adalah pada other expense. Seperti ini ya, other expense. Kalau sudah, kita masukkan ke jurnal penyesuaian. Kita pilih debitnya adalah Bank Atos, karena kita nerima uang ya dari hasil penjualan aktiva tetap sebesar 6.500.000. Kemudian debitnya di sini other expense, boleh akum debt dulu ya atau other expense tidak apa-apa. Other expense-nya nomor, kita cari nomor 9, other expense 300.000 rupiah. Kemudian akum debt otomobil, nah ini sebesar 8.200.000. Kreditnya adalah pada otomobil at cost sebesar 15 juta. Oke, udah sesuai. Berikutnya AJP yang berikutnya. AJP yang berikutnya adalah tentang taksiran. Kita akan menghitung berapa beban kerugian piutang. Di nomor 6, bunyi bukti memorialnya adalah taksiran piutang dagang yang tidak tertagih itu sebesar 1% dari saldo piutang. Itu taksirannya ya, akan kita hitung berapa beban. Menghitung beban adalah taksiran dikurangi penyisihan. Kembali lagi berapa kita ingin mencari berapa sih jumlah account receivable. Kembali ke common center, kita pilih account list, kita lihat berapa jumlah account receivable. Karena akan kita jadikan sebagai perhitungan ya, akan kita kalikan dengan 1%. Ternyata account receivable-nya jumlahnya 90 juta sekian. Maka perhitungannya adalah account receivable kita kalikan dengan 1%. Nah, saldo piutangnya 90 juta sekian, kita kalikan 1% ketemu 905.475. Kita kurangi dengan penyisihan. Nah, kalau penyisihannya di bawah, maka akan muncul selisihnya itu adalah beban kerugian. Tetapi seandainya selisihnya minus, maka AJP-nya adalah kebalikan beban yang pastinya ya. Artinya biasanya beban itu di debit, tapi karena selisihnya minus, maka doubtful debt expense bukan di debit tapi di kredit, allowance-nya akan kita debit. Ini jurnal kebalikannya ya. Tetapi seandainya saldonya itu tidak minus, artinya allowance itu di bawah daripada taksiran, maka jurnalnya ada doubtful debt expense, kreditnya allowance. Tapi karena ini minus, maka jurnalnya doubtful debt kita kredit, allowance kita debit. Oke, kita kembali lagi ke jurnal penyesuaian. Kita simpan di bawah ini. Kita pilih debitnya adalah allowance for bad debt sebesar 33.275. Kreditnya adalah doubtful debt expense. Doubtful debt ini di kredit.
di kredit 33.275. Oke. AJP yang terakhir, nah ini udah jelas, tinggal kita masukkan saja bahwa gaji bulan Agustus yang akan dibayar, berarti yang masih belum dibayar ya, berdasarkan perhitungan nanti akan dibayar di bulan September, artinya menjadi beban di bulan Agustus. Harusnya Agustus itu sudah dibayar, tapi karena gajinya di awal maka tetap kita bebankan. Debitnya adalah General Sales Expense, kemudian Selling Sales Expense. Jumlahnya sebesar totalnya 14 sekian. Kemudian kreditnya adalah pada utang pajak PPh pasal 21 sebesar 726 sekian. Kemudian gaji yang masih harus dibayar, jadinya kita memiliki utang gaji sebesar 13 juta. Tinggal kita masukkan akunnya. Yang pertama kita pilih General Salaries Expense. Kita cari yang nomor 6, General Salaries Expense. Kita ketik angkanya dengan jumlah 10 juta. 25.000 rupiah. Kemudian debit lagi selling ya. Selling Salaries Expense. Kita cari nomor 6, Selling Salaries Expense. Jumlahnya adalah 4.500.000. Nah, kemudian kreditnya, karena ini belum kita bayar, kreditnya akan muncul utang pajak dan utang gaji. Kita hitung dulu, ini perhitungannya ya. Nah, tinggal kita masukkan, maka akan kita jurnal yang seperti ini. Nah, utang gajinya sekian, pajaknya sekian. Ya. Salaries payable, kita pilih salaries payable nomor 2. Nah, utang gajinya tadi ya 13 juta. Susunannya boleh salaries payable dulu, boleh tax payable, asalkan jangan terbalik ya. Salaries payable itu jumlahnya adalah yang 13 juta ya, yang angka yang paling bawah 13.798.750. Kemudian utang pajaknya tax payable PPh pasal 21. Nah, ini tax payable, utang pajak penghasilan dikredit ya. Sebesar sisanya yaitu 726.250. Sudah sesuai. Kalau sudah auto balance-nya 0 baru kita klik record. Selesai. Nah, nanti kita lihat di jurnal akan muncul yang paling bawah adalah tentang jurnal penyesuaian. Oke, sampai di sini dulu. Selamat mengerjakan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.